kasih Pak. Yang pertama terkait dengan aplikasi di Google Suite, di di emailnya kita kesulitan pada saat setiap hari itu kan banyak yang masuk Pak. Nah, gimana memfilter? Kita belum tahu cara memfilter. Jadi bisa kita butuhkan aja yang masuk ke email Google Suite kita itu. Ya Pak, kalau boleh tahu yang masuk itu dari murid Bapak atau kenapa Bapak dapatnya banyak gitu Pak? Bapak bikin classroom yang banyak atau gimana? Enggak, saya hanya cuma punya 3. Tapi kita masuk semua gitu, saya juga bingung. Ya, Bapak membuat classroom tapi Pak ya? Iya. Membuat classroom, membuat penugasan dan sebagainya gitu Pak ya? Oke, ya dengan demikian berarti Bapak dianggap sebagai memang harus diberitahu kalau ada apa-apa di classroom. Misalnya, katakanlah ada murid yang reply dengan penugasan dia, jawab dengan penugasan dia. Nah itu otomatis memang akan membuat email Bapak jadi seakan-akan penuh karena memang dia ada fungsi filternya nggak di situ Pak? Jadi kita bisa sebetulnya bisa Pak. Gini, sebetulnya waktu jawab, oke, kita pakai jadi kiat-kiat ya. Coba saya present itu, maaf ini present terakhir ya, sebelum kita agak melenceng dikit Pak. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin acara yang Gmail lah ya. Mail ya. Oke. Nah, presenting bos. Oke. Nah ini bisa lihat Pak ya, ini email saya Pak. Seperti ini. Ya, yang pasti kan banyak nih. Ini kan itu dan ini ada banyak sekali. Nah Bapak bisa membuat filtering yang paling simpel kayak klik yang ini ya Pak, bisa Bapak klik di sini. Nah ini kan berarti dia ini datang dari sekian ya, atau mungkin gini, mana ya misalnya sama semua. Oh dari banyak sekolah ini. Nah, bisa seperti ini. Nah, sebetulnya kalau Bapak masuk ke setting di sini, Pak. Setting yang kanan atas. Kemudian di sini ada see all setting ya. Ini ada baru juga see all. Sebetulnya di sini nanti akan keluar setting dari email ini. Mohon maaf saya masih dalam bahasa Inggris. Ini ada filter Pak di sini. Nah, ada filter. Tahu, saya balik lagi dari sana, jangan ini terlalu panjang ya. Kalimat ini mau saya filter Pak. Jadi apapun yang saya terima dari ini mau saya filter supaya saya bisa klik yang titik 3 paling kanan ini. Filter message like this Pak. Yang ini Pak. Ya, diklik di sini. Itu sebenarnya prinsipnya sama, cara panjang nih, cara pendek gitu. Jadi datang dari admin can response bla 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 ini, itu bisa kita lakukan filtering. Filteringnya itu apakah dia mengandung kalimat tertentu dan sebagainya. Kita create filter. Ini kemudian kita bisa bikin Pak, Bapak nggak mau lihat, jadi kita skip inbox. Skip inbox. Kemudian supaya kita nanti bisa nge-trace balik dia, kita kasih label, Pak. Misalnya gini, kasih label, misalnya katakan di sini can respond, ya gitu. Dan Bapak bisa mengorganisasikan label ini di bawahnya siapa, gitu. Misalnya no reply, katakan seperti itu ya. Create. Ya. Jadi kedua kan. Kemudian Bapak sebetulnya nggak pengen file ini hilang. Jadi jangan pernah di spam misalnya seperti itu. Bisa kategori terserah, kemudian apply filter kepada yang lain. Habis itu Bapak tinggal create filter. Nah, begitu create filter seperti ini, dia kemudian nanti seluruh yang sama dia akan dicemplungin ke no reply gitu loh. Bapak itu nanti akan kosong, inbox akan kosong nih. Dan kosong nanti,
Yang baru Pak ya, yang lama juga. Kemudian dia akan jatuhnya langsung ke sini, can respond. Jadi dia nanti akan jatuh ke sini. Kebetulan di sini hanya ada satu message yang berkriteria seperti ini. Tapi kalau saya lihat nih, misalnya saya pernah bikin yang no reply, itu semuanya yang no reply. Jadi inbox saya bisa lebih sepi. Nah ini udah lebih sepi kan Pak, karena yang tadi udah pindah tuh dia. Nah kira-kira gitu Pak, tapi mungkin nanti untuk kebutuhan email mungkin kita coba set channel kami juga ada sih Pak mengenai. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kembali ditanyakan di chat box. Saya akan lanjutkan di demo share drive. Jadi saya langsung dari sini ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, Bapak Ibu semua, drive itu Bapak Ibu bisa langsung tulis ketik drive.google.com, contohnya kayak gini. Ini Mas Danis kelihatan ya? Google kelihatan saya ya? Ininya ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Google ya depannya? Iya Pak. Nggak lihat saya. Oke, berarti satu. Menurut saya berbanyak satu window atau cuma satu tab sebentar. Satu window, oke. Satu window yang bentar ya Pak. Sharing dulu. Bentar Bapak Ibu saya. Saya share-nya adalah seluruh screen saya nih. Jadi depannya yang Google nih harusnya kelihatan. Danis. Iya Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa masuk Drive itu ada dua cara. Jadi kalau itu namanya drive.google.com seperti biasa. drive.google.com. Nah, kalau kebetulan Bapak Ibu masuk di beberapa akun, pilihlah akun yang DKI. Alternatif lain adalah kalau Bapak Ibu biasanya seperti saran kami, biasanya kita bekerjanya itu lewat mail. Nah, ini lewat mail, misalnya kita lagi ngecek email dan sebagainya, itu tinggal masuk ke drive lewat yang titik 9 yang di atas itu, pilih aja. Ini hasilnya nanti akan ke drive. Jadi kalau kita pilih masuk ke drive. Jadi metode apapun yang Bapak pakai, Bapak Ibu pakai drive juga dia. Bentar Bapak Ibu, saya mengalami perlambatan. Danis? Iya Pak. Kok agak hang sebentar ya. Jaringan mungkin Pak. Iya. Maaf Bapak Ibu sebentar ya. Jaringan kami agak melambat. Oke, harusnya udah benar ya. Saya lanjutkan ya. Nah, inilah Google Drive. Kalau Bapak Ibu bisa melihat Drive, bisa melihat di sini defaultnya Google akan melihat pada langsung ke priority. Jadi priority itu sebetulnya adalah engine yang dibangun Google di atas Drive. Kemudian dia file apa saja yang kita kerjakan terakhir dan apa saja yang kemudian disarankan oleh Google untuk kita lanjutkan. Itu namanya priority. Ini Bapak Ibu tidak perlu mengeset atau khawatir dengan priority ini karena dia by default sama Google dia melihat misalnya
file apa yang terakhir Anda mengerjakan tabel ini misalnya. Jadi dia akan terbuka yang sebagai priority. Atau mungkin tadi Bapak Ibu sedang mengerjakan dokumen resume, dia akan buat. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat yang namanya workspace menjelaskan, tapi ini adalah sebetulnya adalah machine learning yang dibangun di atas Drive Google, membantu Anda untuk mengingat bukan terakhir dan apa yang Anda bisa lanjutkan, sebetulnya itu priority. Jadi defaultnya adalah itu. Seperti saya jelaskan bahwa di dalam Drive itu ada My Drive dan Share Drive. Kalau My Drive tadi bentuknya ada file yang sifatnya dan saya bukan yang ini. Nah ini priority. Kemudian kalau My Drive itu adalah sifatnya adalah file yang kita bangun, yang kita buat karena memang dan ada folder-folder sendiri, folder-foldernya folder kita sendiri. Nanti kita bicara mengenai share drive. Nah, share drive sebetulnya adalah drive sama seperti folder yang sifatnya bisa langsung dia bisa dibagi dengan apa yang siapapun yang mau kita bagi. Kita lihat dulu ya perbandingannya seperti ini. Mungkin saya akan bagi menjadi 2 dulu. Oke, ini kedua. Kemudian oke, ini sama-sama akun. Oke, kita lihat yang Ibu ya, sebentar. Oke, kalau di My Drive, kalau kita membuat suatu tabel, membuka satu folder atau membuat folder baru, misalnya saya buat di sini testing, folder baru. Apa yang bisa kita lakukan di dalam folder ini adalah folder kita atau inilah arsip kita sendiri yang bisa kita pakai untuk. Tapi misalnya kita ingin membagi kepada orang lain, kita melakukan namanya share di sini, share di sini, dia akan punya pilihan. Saya sebagai owner, misalnya saya akan membaginya kepada Pak Danis. Danis itu adalah di training misalnya akunnya ini. Nah, di dalam share, dalam folder di My Drive yang mau saya bagi ke orang, kemudian apa? Ada editor, ada viewer. Ya di sini ada editor, ada viewer. Kalau kita ingin membagi ini kepada orang lain, berarti kita tinggal pilih, misalnya hanya viewer di sini. Ya. Permission dan share. Ya, itu artinya batasannya seperti itu. Jadi nanti Pak Danis, misalnya dia itu adalah akunnya training DKI, training@edu Jakarta Bali, dia akan melihat ini dan dia tidak jadi di folder ini dia sebagai viewer hanya bisa melihat, dia tidak bisa mengedit dokumen folder yang dibagikan dari My. Bedanya apa dengan yang share drive? Ini saya matiin dulu. Dan misalnya di sini saya di share drive, saya di sini saya udah punya banyak, katakanlah saya membuat yang baru di sini ya. Itu share drive baru. Nah di sini terusnya new share drive. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia namanya drive bersama baru gitu ya. Saya bikin di sini namanya testing belajar. Testing belajar. Nah, bedanya begitu ini jadi Bapak Ibu semua sebetulnya sama seperti saya bisa membuat share drive. Sekarang pun Bapak Ibu masuk drive langsung bisa praktek bikin share drive, silakan, itu bisa dimungkinkan. Nah, bedanya dengan yang tadi bahwa share drive itu kalau yang tadi itu bukan member, kita bagikan secara perorangan atau per grup. Tapi kalau di sini member, jadi di sini belum ada isinya.
kita harus manage. Di dalam share drive itu kriterianya viewer itu hanya bisa lihat, ada komentar itu hanya bisa komentar, ada kontributor di mana haknya adalah menambah dan mengedit dari file yang di dalamnya. Ada content manager, kalau content manager bisa menambah file, mengedit file, memindahkan dan mendelete. Dan ada manager itu yang bisa menambahkan orangnya juga selain yang content manager. Jadi ini yang paling tinggi kastanya, dan manage content, people, dan setting. Nah, setting itu dilakukan oleh si manager. Kalau content manager sifatnya bisa file, kontributor hanya menambah dan mengedit. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini seperti apa fungsinya nanti? Kalau dulu pernah kami diskusi dengan tim MGMP di bawah Pak Ali Mukodas, ini bisa digunakan siapa saja guru yang koordinator. Nah, itu biasanya kalau koordinator itu nanti mereka punya haknya sebagai content manager atau mungkin manager. Ya, jadi dia punya hak untuk menambah, mengedit, memindahkan, mendelete. Siapa saja yang nanti bisa hanya untuk menambahkan, mungkin anggota itu hanya bisa menambah dan mengedit, tidak mendelete. Kenapa itu pentingnya? Kalau file-file atau konten yang dibangun di atas share drive ini mau digunakan, kemudian dibuat oleh content manager yang bisa mendelete, dan jadi kontributor itu hanya bisa mengedit, tapi dia tidak bisa mendelete. Jadi artinya file yang ada itu dijamin keasliannya atau keutuhannya tetap tidak akan didelete kecuali oleh content manager. Makanya content manager kalau boleh kami sarankan dalam share drive yang dibangun tidak untuk semua orang karena delete-nya itu. Jadi mungkin ada di kontributor, dia bisa menambah, mengedit. Jadi kalau ada misalnya kita sedang membangun suatu materi baru tentang misalnya pembelajaran fisika ya, kita bisa mengedit, menambah, tapi tidak bisa mendelete. Jadi file tersebut bisa berkembang, tapi tidak bisa didelete kecuali oleh content manager. Nah, itu perbedaan yang ada di sini. Siapa yang bisa mengubah settingannya? Manager. Nanti sebetulnya kriteria dan hierarki ini harus ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri di dalam organisasi MGP. Siapa yang bisa menjadi manager, siapa yang menjadi kontributor. Besar harus pasti kontributor sebagian besar. Siapa yang akan menjadi content manager ini sebagai kecil, mungkin ketua kelompok. Siapa saja yang komen, misalnya ada siapa viewer misalnya, katakanlah kita ingin membagi file ini kepada kelompok pengawas misalnya, pengawas sekolah mereka tidak perlu berkepentingan untuk mengubah isinya dan berkomentar, kasihlah dia hak komentar atau view. Dan kemudian ini contoh ya, saya ambil beberapa di sini, misalnya training Pak Danis tuh, training, saya masukkan dia sebagai viewer. Ya, misalnya saya Pak Yulio di sini. Nah di sini sebetulnya kalau di dalam settingan admin kita tidak membatasi admin share drive bisa dibagi ke orang luar, maka ini bisa dibagi Bapak Ibu. Jadi misalnya saya akan membagikan ke Pak Julio, saya membagikan ke saya sendiri yang Gmail. Jadi selama ini tidak dibatasi dan saya rasanya ini tidak dibatasi, ini ke mereka yang di luar. Di Gmail, di domain lain itu boleh. Tapi mungkin haknya beda-beda. Misalnya semua di sini dianggap sebagai viewer. Ya. Kemudian misalnya saya send dulu, misalnya send. Saya juga bisa bahwa Anda membagi kepada area saja Gmail, Jaya Duki, yang bukan di dalam organisasi Anda. Ya. Tapi sebetulnya admin di sini memang membolehkan
Jadi adminnya di Edudo kita juga bisa memanage di sini, misalnya seperti ini. Nah, menurut Wikipedia, jadi di sini kan manajernya saya, Arya saja viewer, jurusannya viewer karena defaultnya itu. Kemudian jadikan training DKI ini sebagai kontributor. Jadi tinggal klik di sini. Gunakan orang luar nih, saya sendiri yang Gmail dan jurusan ini sebagai viewer saja. Oke, save. Artinya manajemen dari share drive ini kita serahkan kepada manager untuk mengeset bagaimana file itu didistribusikan, file itu dibaca oleh orang-orang yang ada di dalam share drive ini. Kemudian settingan di drive ini juga kita bisa pertanyaannya dari ada di sini Bu. Jadi ini yang bisa melakukan ini hanya manajer. Jadi member yang lain kayak content manager, tutor, viewer ataupun komentar tidak bisa melakukan ini. Ini hanya manajer. Jadi kalau saya sebagai manajer saya bisa membuka settingannya. Nah, sharing outside dinas pendidikan ini kalau kita tidak mau lakukan kita bisa matiin. Kayak tadi kan saya bisa membagi ke Gmail dan ke Dugi ya. Kalau saya ini kan people outside dinas pendidikan can be given access. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya contohnya Bapak Ibu ingin membagi share drive yang Bapak Ibu bikin dengan Gmail Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sebagai manajer pembuat share drive bisa mengecek ini. Tapi misalnya ini ternyata berisikan file-file yang tidak boleh dibagi oleh orang luar, tinggal dimatikan di sini. Ya. Jika ini dimatikan, di track gitu ya misalnya, kemudian kita done, ya, apa yang terjadi? Di sini di remove. Yang tadi Gmail, yang sama Yoyo itu di remove, otomatis di remove. Karena tadi bedanya apa? Karena saya nggak boleh share drive ini saya buka ke orang di luar domain saya. Begitu. Artinya proposal bisa dieksekusi pada saat rapat juga bisa juga. Iya, seperti itulah Bu. Saya bukan. Oke. Nah, ya. Saya balikin ke awal ya. Saya defaultnya kan sini. Baik. Adalah mohon kalau ada pertanyaan nanti dulu Bu. Nanti kita kasih kesempatan bertanya ya Bu. Oke. Jadi ini default toggle. Jadi artinya Bapak Ibu kalau matikan ini viewer ini mati, jadi Anda bisa punya pilihan remove ngeluarin dia, atau kemudian ini bisa dibagi dengan orang di luar domain, ini akan nyala lagi. Kemudian apa lagi bisa dilakukan dengan share drive setting? Sharing with non-member, ini defaultnya non-member can be given access, gitu ya. Jadi gini, ini apa artinya? Non-member of the share drive kan biasa tuh. Pada di share drive ini kita pasti akan membuat file banyak ya. Misalnya di sini kita akan membuat file baru yang namanya katakanlah Google Docs ya. Kita bikin blank dokumen di sini. Kita bikin namanya test ini. Ingat tadi saya bikinnya di sini adalah di luar member kan, testing misalnya. Jadi waktu saya ini otomatis kalau di sini apa di dalam share drive dibagi di dalam membernya. Ini semua orang ini mendapat hak otomatis nih begitu. Jadi kalau saya buka di sini, klik di share ini, otomatis orang ini akan mendapatkan file. Saya tidak membaginya karena memang ada di share drive. Seperti itu. Nah, kalau lain misalnya di luar domain saya, misalnya ini, saya coba yang pakai domain lain. Bisa nggak? Ini ya. Nah, ini kenapa? Karena tadi saya boleh, non-member boleh. Saya bagikan. Ini bisa, jadi di sini akan nambah. Akan nambah di sini, namanya Arya Sanjaya, ini sebagai editor. Ini saya jadi viewer. Save. Nah, berbedanya kalau misalnya ini langsung terjadi. Kalau misalnya ini kemudian ganti sharing with non-member, saya ganti. Jadi kalau only member hanya orang di dalam yang menjadi member saya.
mengakses file ini. Apa yang terjadi di file yang saya buat di sini? Itu Arya Sanjaya pasti akan dikeluarkan karena dia bukan member. Jadi beberapa perlakuan di file yang dibikin juga bisa diperlakukan seperti itu. Nah, karena dia bukan member, dan kita bisa remove. Jadi ini tergantung. Settingan ini yang buat adalah content manager. Manager. Yang terakhir di dev setting itu adalah tadi pertanyaan, bisa download, copy, dan print nggak? Nah ini. Jadi kalau defaultnya semua member, semua orang bisa download dan print, tapi kita khususkan pada komentar dan viewer. Kalau kita prevent komentar dan viewer from downloading, copying, and printing, kalau kita klik di sini, mereka yang punya komentar dan viewer tidak bisa download, tidak bisa copy, tidak bisa print. Jadi artinya kita bisa membatasi graf ini perlakuannya seperti apa. Nah, ini policy yang bisa di-set hanya oleh si manajer. Jadi peran manajer ini penting. Manajer boleh banyak nggak? Boleh. Jadi kalau lihat di sini, saya sebagai manajer kan. Tapi saya istilahnya saya capek kalau ngurusin sendiri. Tunjuk Danis menggunakan training at Edu Jakarta sebagai manajer, boleh nggak? Nah, boleh. Jadi artinya manajer itu boleh lebih dari satu orang. Jadi dua orang ini memiliki. Jadi kalau kita pakai jadi 20% mengurusi 80%. Jadi jangan semua orang manajer gitu. Jangan semua orang jadi kepala suku gitu. Jadi, harus ada Indiannya gitu. Jadi artinya 28. Manajer saran saya tidak lebih dari persen atau 20% dari populasi. Content manager mungkin 30%, sisanya adalah kontributor. Nah itu rule of thumb-nya saja seperti itu. Oke? Dan apapun yang dibangun di sini, tadi seperti contohnya saya membangun file, secara otomatis dia akan di-share di sini. Nah ini ada entah kenapa gitu saya. Nah, viewer can see option dan sharing update. Oke. Di file ini ada viewer, saya ganti. Nah, organisasi yang namanya tadi adalah bagaimana membuat file dalam shared drive. Apa yang bisa dibuat di dalam shared drive? Hampir semua. Jadi kalau lihat di sini, kalau di dalam shared drive ini kita ambil klik kanan dari mouse Anda, itu Bapak Ibu bisa membuat folder baru di dalam shared drive. Misalnya saya bikin folder baru di sini, folder baru gitu. Jadi kita bisa membuat folder di dalam folder. Kita bisa membuat yang pasti Google Sheet, Google Slide sebagai yang standar, atau membuat yang lain. Misalnya di sini, nggak kelihatan. Klik atas, kita bisa membuat Google Form, Google Drawing, Google Map, Google Site, Google Jamboard, dan macamnya. Prinsip dasarnya apapun yang drive pasti dibagi oleh membernya, ke membernya, kecuali ditentukan lain. Yang bisa menentukan lain adalah si manajer. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa membuat shared drive ini, katakanlah ini saya ganti nama misalnya ya, MGMP, ya gampang ya, MGMP matematika misalnya. Saya nggak tahu kalau dibaginya berdasarkan apa nih, misalnya di Jakarta, katakanlah biar gampang di Jaksel 1 misalnya. Jadi artinya di sini yang ada di dalam shared drive ini adalah seluruh guru matematika di Jaksel 1, katakanlah Jaksel 1 itu meliputi sekian banyak kecamatan, katakanlah seperti itu. Dan member di sini ada koordinatornya, biasanya ketua MGMP-nya per itu bisa dibagi, dan seterusnya. Dan file-file ini adalah file-file yang ada di shared drive. Menariknya, misalnya saya punya file ini ya Bapak Ibu ya, misalnya saya punya file katakanlah
ini ada file. Ini ada file ini ya. Nah, file tertentu nih, open with Google Doc ya. Misalnya seperti ini, saya lewat Google Doc. Saya buka file ini Bapak Ibu. Ini misalnya katakan file pembelajaran saya yang punya sebelumnya gitu loh. Ini adalah petunjuk singkat khusus, ini ada, anggaplah ini file pembelajaran saya. File ini dibuat di share drive ini pernah dibuat tapi dia di tempat lain. Kalau saya memindahkan file ini dengan dua cara, misalnya move atau make a copy, misalnya di sini. Sebentar Pak, saya resume presenting ya, sebentar. Nah, saya lanjutkan. Jadi paling enak dari share drive ini kalau kita ingin memindah-mindahkan file. Contoh saya punya tadi file email, saya copy dokumen ini, dan tinggal saya pindahkan ke drive yang saya mau tuju. Kalau itu di share drive, adanya di share drive. Tadi saya bikinnya adalah Jaksel kan ya. Saya taruh di sini, saya select, kemudian saya okein. Nah sudah, jadi artinya file yang saya punya itu, dia itu akan di-copy, kemudian kopinya itu ditaruh di share drive yang saya tuju. Dari ini kan filenya berubah nama, dari tadi yang namanya mohon dibaca menjadi copy of tinggal. Tapi apa yang terjadi di share ini, dia ini langsung karena defaultnya dia ditaruh di share drive Jaksel 1 di mana membernya adalah 4 orang ini, dia otomatis akan berpindah yang bisa melihat file ini adalah 4 orang tersebut. Seperti itu kira-kira. Nanti mungkin setelah saya harus break dulu, saya juga perlu membasahi tenggorokan saya, tapi mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai praktikal. Jadi kalau share drive itu biasanya menariknya bisa kasih gambar Bapak Ibu. Ya. Contohnya misalnya tadi mana? MGMP Matematik Jaksel 1 nih ya. Kemudian nih kalau saya ganti temanya, itu saya bisa ganti pick from gallery atau custom ya. Misalnya saya ambil custom gitu. Gambar-gambar yang ya ini ada, atau saya ini deh, jangan custom deh. Saya pengen gambarnya nggak ini. Ya, temanya bisa diganti. Ini kalau mereka yang concern mengenai penampilan nih. Biasanya kalau yang penampilan biasanya ini inilah perbedaan. Nah, misalnya penampilan ya ini matematik ya, matematik kan SIPOA ya, seperti size. Nah, ini bisa dimodifikasi gitu. Kalau Anda punya gambar sendiri ya monggo juga dikasih gambar. Di share drive itu begitu Anda buka, kalau share drive, kalau Anda pernah membuat share drive sebelumnya atau Anda diundang menjadi anggota dari share drive lain, itu langsung buka. Nah, itu adalah share drive dan bagaimana membuat file dalam share drive secara singkat. Mungkin nanti implementasi misalnya di dalam classroom saya lakukan setelah ini, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Mas Danis, ada pertanyaan nggak? Silakan. Danis, Mas Afni. Berapa sudah di komen Pak? Mungkin ada yang mau. Belum ada di komen. Sudah saja tanya Pak. Saya Mas Danis. Iya silakan Pak. Mas Afnel ya. Terima kasih. Kami ingin sampaikan bahwa dari tim MGMT dan share drive ini sejak bulan April sepertinya. April 2020 dan sudah share data kepada teman-teman. Tapi ada masalah. Guru kami itu sekitar 1.500-an, tapi yang bisa masuk cuma 601. Ya. Jadi, tambah jumlah member yang bisa dimasukkan ini, itu pertanyaan intinya. Terima kasih.
600 dalam bentuk anggota atau dalam bentuk grup, Pak? Pribadi ketok juga nih ya. dengan cara grup-grupan. Ada lagi pertanyaan lagi, Dennis? Saya boleh bertanya, Pak? Boleh Pak, saya catat dulu Pak. Jadi tadi mengenai kapasitas hard drive ya. Oke. Ya, sudah boleh Pak. Oh, silakan tanya dulu Pak. Saya catat dulu, nanti saya jawab sekalian Pak. Ya, baik, sebelumnya saya Abdul Hakim dari SMA Sejarah. Saya ingin bertanya mengenai drive ini, terutama di Google Form, terkait dengan waktu itu kan ya Pak, untuk membatasi anak agar tidak bisa masuk apabila waktunya belum mulai atau menunggu supaya tidak terjadi kebocoran lah intinya. Tapi rupanya token itu bisa dibobol juga Pak. Ketika kita menggunakan Ctrl U itu, nanti token yang kita buat yang sebenarnya harus kita rahasiakan, nanti kita berikan ketik ujiannya gitu kan. Jadi masing-masing kelas dicoba dengan token yang berbeda gitu kan. Itu rupanya bisa dibobol juga dengan atau menekan Ctrl U itu, nanti token yang kita sembunyikan itu bisa ketahuan Pak. Token yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah, itu yang mengenai file yang di-share bersama atau bisa mengedit bersama, ini juga pernah juga saya mengalami problema itu. Ketika akhirnya yang sudah benar datanya jadi salah gitu, dan tiba-tiba malah jadi terhapus semua seperti itu. Oh, iya. Itu apakah sudah ada solusinya Pak mengenai pembagian atau share file itu yang untuk diedit bersama Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, saya jawab satu-satu dulu ya. Baik. Yang pertama mengenai kapasitas hard drive Pak. Saya akan, tadi Pak siapa yang nanya pertama, lupa saya namanya Pak. Pada Abdul Hakim yang kedua. Oke. Pak Safna. Pak siapa? Maaf kalau saya kurang dengar Pak. Ya. Oke Pak. Ini jawabannya Pak ya. Mungkin Bapak bisa lihat di sini Pak. Ya, saya langsung saja jawabannya yang dari Google Pak ya. Set drive limit Pak ya. Set drive limit itu artinya kita naik kapasitas limit yang ada di dalam set drive. Pertama Pak, set drive itu bisa menyimpan sampai 400.000. Jadi Bapak kalau punya sampai 400.000 file, gabungan nih Pak ya, 400.000 file dan folder bisa ditampung. Kemudian mengenai yang 600 kan, jawabannya di sini Pak. Membership limit ya, you can add user membership. Jadi combine user dan group itu memang cuma kalau Bapak nambahin sampai 600 itu orang sebagai user dan grup itu cuma bisa sampai minimumnya 600. Tapi lihat yang di bawah Pak, total individual dalam member itu bisa sampai 50.000. Makanya kalau Bapak ingin itu buatkan dalam grup dulu Pak. Jadi grupnya itu yang dijadikan member di dalam share drive. Misalnya Bapak punya, jadi total individual di dalam satu share drive itu 50.000. Satuan memang sampainya cuma 600. Tapi kalau dia di dalam grup itu bisa, jadi gini, katakanlah Bapak di grouping itu gimana ya, mungkin dijelaskan, tapi mungkin asumsi saya ya, asumsi saya ya, wilayah itu berarti Sudin ya, Sudin, Jaksel saja, Jaksel, terus gitu Pak ya. 10 ya. Kenapa? 10 wilayah. Di DKI, JS1, JS2, JB1, JB2 gitu ya.
Kemudian JS1 itu dibagi lagi nggak di dalamnya? Per kecamatan misalnya. Oh, enggak. Tapi dibagi lagi 4 wilayah, 4 kecamatan ya. Dibagi lagi per kecamatan. Iya. Jadi MGMP misalnya mungkin saya dekat aja, saya kan di Jaksel ya. Misalnya saya di Tebet nih. Tebet kan katakanlah Jaksel 2. Itu kan ada kecamatan Tebet, Bukit Duri dan sebagainya. Itu kecamatan. Saya nggak ngerti sih cara kerjanya. Nah itu bisa dibikin jadi artinya per kecamatan Pak. Misalnya. Jadi misalnya jadi 5 kecamatan katakanlah ya. Misalnya Tebet misalnya, di Tebet itu isinya adalah semua guru yang ada di Tebet, guru matematik yang ada di Tebet. Nah itu satu grup. Nah dengan demikian kita tidak melampaui yang 600 Pak, karena kita hanya bicara. Jadi kita dibagi lagi. Dan 100 limitnya itu bisa diatasi. Betul Pak, kalau Bapak punya 600, ya dia kan limit per set drive itu combine usernya jadi 600. Lebih dari 600. Jadi gini, set drive itu kan bisa dibikin misalnya set drive per kecamatan, set drive per gede lagi kan. Kalau kita bicara yang kecil-kecil, misalnya per kecamatan, mungkin masalah ini nggak terjadi Pak ya, karena membernya kurang dari 600. Ya, karena kiatnya harus pakai grouping Pak. Kiat jadi dimasukkan dalam grupnya lah yang menjadi member. Membuat grupnya bagaimana? Gampang Pak. Gampang. Sebentar, saya tunjukin. Bikin grup ya? Iya. Sebentar. Masih kelihatan ini siapa ya? Masih. Drive ya. Klik yang kanan atasnya Pak. Ya. Ini kan ada ya A, B, A, Gmail, bla 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 bla. Di sini ada grup Pak. Nah, ini grup. Oh ya. Grup. Nah, ada grup ini. Mungkin maaf saya nanya. Ini kayak dulu zaman kita main Yahoo Group Pak. Apa ngalamin nggak? Milis. Nah, mirip Pak. Nah, ini bikin grup Pak. Jadi create grup Pak di sini. Bapak bikin grup. Create grup, misalnya nama grupnya apa? Jaksel 1, JS1 misalnya. Iya. Saya Tebet ya, biar gampang. JS1 Tebet gitu ya misalnya. Langsung ini JS Tebet 1 itu punya grup email. Jadi kalau kita meng-email ke JS1_Tebet @edujakarta.go.id, semua orang dalam ini dapat. Iya. Ini kayak mailing list. Iya. Nah, habis itu who can join the group? Ya, ini anyone in the group yang join. Ya, misalnya kayak gini. Who can view, misalnya bla 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 gitu ya. Kemudian grup membernya ini tinggal tambahin si training. Ini siapa create. Nanti tinggal ini saya batalin aja. Nanti kalau beberapa grup misalnya isinya admin bidang DKI, admin sekolah dan sebagainya. Dan grupnya ini yang diundang DKI Jakarta, gede banget. Misalnya admin bidang ini kan jumlahnya kecil ya. Admin bidang DKI Edu Jakarta, admin bidang DKI ya. Waktu kita bikin share group ini, member di sini, yang kita undang adalah grup. Ini kan add people, admin, bidang. Nah ini yang kita undang. Dengan demikian semuanya dalam sini adalah misalnya adalah kontributor. Misalnya kayak gitu. Ini yang kita undang, Pak. Dengan demikian kita bisa mengatasi yang batasan yang 600 tadi. Gitu, Pak. Ya kita bicara mengenai masalah yang limit ya, karena seperti saya bilang bahwa memang limitnya kalau di dalam itu ada beda-beda status, misalnya ada manajer, ada content manager di situ, terus seragam ya, di situ seragam ya. Ini Pak, kalau misalnya kalau dalam satu grup semuanya kontributor Pak, nggak bisa dibeda-bedain lagi. Yang manajer dan segala macam dikeluarkan dulu ya mungkin. Iya betul. Misalnya di dalam grup yang dia harusnya dapatnya content manager, dikeluarin dulu Pak dari grup.
Ya, keluarin dulu jadi dari grup. Ya. Nah, kemudian ya itu masukin di situ. Baik, terima kasih banyak. Ya, ini kalau di atas 600 ya. Iya. Tapi biasanya kan share grup ini kan misalnya bisa dibikin bermacam-macam, mau per kelompok lebih besar lagi. Tapi memang Google hanya sini maksimal 50.000 Pak sebetulnya. Tapi dia 50.000 itu harus kalau 50.000 dalam kelompok-kelompok. Kalau perorangan Oke, jawab Pak ya. Sekarang yang Pak Abdul Hakim nih, yang Google Form, token, dan saya terus terang Pak, gini Pak, untuk token agak kurang familiar, saya belum pernah menggunakan. Tapi biasanya saya metode lain itu add-on Ya. Add-on ya. Add-on ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya biasanya menggunakan add-on-nya namanya form. Jadi memang kan Google Form itu banyak sekali add-on. Kita sukanya yang mana ya? Saya punya di sini sebentar. Nah, kalau saya biasanya menggunakan form limiter. Jadi form limiter itu kita bisa. Nah, ini form limiter nih Pak. Jadi kalau kita menggunakan form limiter itu kita bisa meng-setting. Kakak. Misalnya. Nah, Pak. Saya terus terang belum pernah menggunakan yang sistem token. Atau Pak Danis punya nggak pengalaman Pak Danis menggunakan sistem token Pak? Saya belum pernah. Belum juga ya. Jadi saya belum familiar dengan itu. Token untuk mungkin kalau saya punya ya Pak Abdul Hakim ya. Mungkin ini kalau saya biasanya menggunakan satu add-on lain namanya form limiter Pak. Form limiter itu artinya kita bisa berdasarkan jam dia itu dibatasi per tanggal waktu ya, dan dari berapa jumlahnya yang bisa masuk. Misalnya saya membatasi hanya sampai 10 form, 11 dia udah nggak bisa terima sepertinya. Jadi form ini bisa judulnya kapan? Misalnya form ini di set tanggal Sabtu jam 9 pagi. Jam 9 pagi 1 detik udah nggak terima lagi kayak gitu. Bisa pakai validasi Pak. Kalau Google harus memasukkan kode tertentu ya Pak untuk. Nah, serang saya belum pernah punya pengalaman. Tidak bisa punya nggak? Bisa Pak. Oh, kalau gitu gini deh. Sebelum mau dijelaskan, saya mau menjelaskan terakhir ya. Nah, mengenai yang namanya file ada yang mengedit dan sebagainya itu sebetulnya Pak itu di dalam Google dokumen itu ada namanya history Pak. History ini version history. Jadi kalau di file history akan kelihatan ini kapan dia terjadi perubahan dan siapa yang merubah Pak. Nah, kalau misalnya kalau yang Excel juga sama ya Pak, ada juga ya Pak? Ada historinya, jadi ada history. Jadi history itu sebetulnya yang bisa merubah Pak. Jadi kalau misalnya file itu Bapak yang buat, misalnya Bapak bagi ke orang lain, yang melihat history itu Bapak, bukan orang lain. Ini Bapak yang bisa melihat dan bisa mengembalikan hanya Bapak. Baik. Jadi coba saya lihat ada nggak ya saya file yang penuh banget history. Player itu punya badan, jadi dia punya tangan. Nah, jadi saya tumpang antara player dengan orang, nanti saya lihat di sini sebentar. Ya, mungkin kamera saya, video saya mengenai itu. Saya nggak punya. Kamera. Yang mana Pak? Yang tadi kamu bilang validator itu. Oke, bisa Pak. Mau di-share? Boleh. Ini ada Pak Danis dari tim trainingnya Dogi. Mungkin bisa jadi masukan buat Pak Abdul Hakim ya, seperti apa. Ya, silakan baik. Silakan Pak Danis, tidak dulu. Baik, terima kasih Pak Fahri atas waktunya. Baik, ini saya jelaskan Pak bagaimana cara biasa membuat sistem seperti password atau kunci untuk mengakses Google Form. Ini Pak biasa kita gunakan untuk misalnya kita sedang melakukan pelatihan, lalu
sebelum peserta itu proses uji kode di awal, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui kode tersebut tidak akan bisa mengakses ujian akhir. Seperti itu, Pak. Iya, betul ya. Ya, benar. Nah, caranya seperti ini, Pak. Misalnya satu pertanyaan kayak gini, kita kan beri petunjuk masuk player kita dan langsung aja tekan ini. rahasia. Nah, tekan ini. Nah, kunciannya Pak ada di sini, Pak. Titik 3 di sebelah kanan bawah. Kita ada kan Iya. scroll. Nah, ini Pak, respon validation-nya diaktifkan. Jadi kan default-nya kan tidak ada, Pak. Ini tidak ada centang. Iya. Apa? Player. Ini yang respon validation atau validasi respon ini dicentang. Nah, setelah itu pilih passwordnya mau dalam bentuk apa, Pak? Apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk teks? Nah, Tinggal sebenarnya pilih. sih Misalnya ya Pak, kita beri dalam bentuk teks misalnya. Nah, kita kita misalnya passwordnya kita beri password Unyil, di unyil. unyil. Nah, bangunan Nah, yang ini kita berikan juga error text-nya. bangunan yang Pakai depan ini. kode salah. Nah, ini supaya enggak bolong-bolong. Coba lagi. Nah, Ya, tutup. bagaimana tampilannya Pak? Kita coba, kita preview. Nah, pada siswa mereka akan muncul seperti ini Pak. Masukkan kok. Tunggu Pak, maaf sebentar saya ulang. Jangan lupa ini request-nya dinyalakan Pak. Ya, oke. Kita coba preview. Nah, pada siswa mereka harus masukkan kode Pak. Misalnya kodenya dia tulis salah, hanya unyil misalnya. Kalau kita misalnya ini Bu ya, keluar ya. Nah, itu akan muncul kode salah. Misalnya Pak, yang seperti ini, kode ini kita masukkan di section pertama. Jadi kita buat section kedua Pak, add section. Nah, section pertama adalah kode, section kedua baru masuk ke ujian akhir. Lalu kita masukkan pertanyaannya. Sehingga apa Pak? Ketika ini kan tambahan aja ada juga. nggak akan masuk ke soal dulu. Mereka harus masukkan password dulu. Ibu mau ambil Jadi kelas ini kan misalnya passwordnya salah, tidak akan bisa di next Pak. Nah, kita Jika ambil dia yang sudah kosongan masuk ini kan. unyil, next baru masuk bisa mengerjakan soalnya. Gitu, Pak. Sayangnya kelemahannya ini satu Pak. Kosongan ini. Yang Ini ada mungkin pintu tulis nih untuk nutup. kelemahannya adalah Dia untuk sekarang ini hanya bisa jadi semua siswa akan mendapatkan kode yang sama. Jadi kita kemungkinan terburuknya adalah apa namanya pintu. kontak kode Pak. Gitu. Jadi bagaimana usaha kita Nah, ini pintu kita pastikan jujur bahwa mereka mendapatkan kodenya. Misalnya kalau biasa kita membuat ujian-ujian sebelumnya, di mana kita pastikan peserta tidak salah kode Pak. Mungkin saya Ya, Baik. makasih Iya, Pak Danis. ya Pak. Ya, Sebetulnya ada beberapa ini ya. Kalau di form itu banyak sekali add-on ya. Memang saya terus terang tidak bisa menjelaskan semua add-onnya Google Form. Tapi ada beberapa add-on yang bisa membantu Bapak gitu. Jadi kalau untuk yang ini ya, nah ini Mungkin kan kosong juga nih. ya seperti itu kan jawabannya kira-kira Pak. Sih saya ngambil gorden, ada gorden tuh. Ada, Iya. Pak? Ya. Gorden ya. 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 Nih, gorden Bu. Oke. Nah, gorden. Jawab Pak Abdul Hakim. Dari ada pertanyaan nggak? Boleh pertanyaan lagi, Pak? Mohon maaf. Nggak ada ya? Oh ada Boleh pertanyaan pertanyaan lagi, Pak? Tidak boleh nanya. Pak Eka atau ya Pak? Ini Pak, saya mau sekalian sharing aja tadi sama menyimak pertanyaan atau dari Pak siapa tadi sebelumnya? Pak Danis. Pak ya. Abdul Hakim. Ya. Pak Abdul Hakim. Jadi saya pernah nyoba itu untuk kode soal itu, jadi supaya anak-anak tidak mencontek soalnya beda, ya biar beda soalnya. Bisa juga sih kalau Di titik tiganya itu tembok go putih. to selection selection Tembok putih juga bisa. go to selection page gitu atau selection section gitu kalau nggak salah di titik tiganya itu. Ya. Kalau berarti kalau pertanyaannya Ya. bisa masuk ke seksi berikutnya. selection. Ya, bisa seperti itu. Nah, cuma mereka mengalami kesulitan Pak di situ. Jadi setelah selesai, itu jadi siswa udah bisa melihat semua kode gitu Pak. Jadi memang waktu mengerjakan, dia bisa mengerjakan keluar skornya. Ada di situ bisa ditampilkan semua gitu Pak. Nah, itu sebetulnya pilihannya ini Pak. Jadi waktu setting, Nah, sedikit lagi. waktu di setting itu ini
Nah, saya lihat dulu. Itu apa namanya? Kira-kira Pak, maaf kira-kira bagusnya kita pakai kontrol. Ada di general itu sebetulnya summary chart and text responses itu harusnya dimatiin. Oh, ini ya. dimatiin ya. Jadi gini, saya share aja deh. Saya share. Mungkin itu keklik tidak sengaja, mungkin. Karena kalau biasanya itu itu biasanya kan kita istilahnya si penjawab si respon mendapatkan summary dan juga aslinya. Bisa lihat di sini Pak ya. Saya lagi buka dulu. Mau menuju ke scan berikutnya, scannya ini biasanya ini nih kalau diklik yang ini nih si summary chart and text response. Nah, setelah selesai semua dia akan dikirimin ini nih hasilnya apa gitu. Ya, misalnya ya dari sini mau ke biasanya nih jangan dicentang gitu loh, jangan dicentang itu biasanya kayak gitu. Mungkin tidak tersengaja kecentang ya, jadi artinya ya seperti itu. Cek lagi aja Bang formnya Pak. Iya. Nah terus gini Pak, tanya kalau satu Google Form dengan Google Form lain kira-kira bisa dengan ini? Pertanyaannya apa? Gini Pak, kalau kita mau menghubungkan dari satu Google Form ke Google lain, jadi misalkan nih ada pilihan, jadi ada pilihan. Orang dia memandang pertama ya, misalnya ada checkbox atau multiple choice gitu ya. Ada pilihan A, B, C, D misalkan. Misalnya jika klik next itu nanti akan masuk ke Google Form yang lain gitu Pak. Kalau misalnya B, dia akan masuk ke Google Form yang lain gitu Pak. Bisa nggak sih Pak kira-kira di Google Form dibuat seperti itu? Jadi seperti apa ya namanya? Kalau lain sih bisa Pak. Kalau ke seksi yang lain kan bisa. Yang lain bisa, tapi kalau ke Google Form yang lain terus saya belum pernah nemu ya. Contohnya ke seksi. Halo Pak. Ini contoh seksi ya. Ini saya bikin multiple choice Pak ya. Kayaknya dikasih standpoint lagi Pak. Pertanyaan. Bisa dikasih. Kemudian multiple choice. Bisa lihat Pak ya ini ya? Ini saya Pak ya? Iya bisa Pak. Jawaban di A. Jawaban di C. Nah di sini nih kita bisa lihat di sini required misalnya. Jalan mau kembali lagi ke posisi awal nampaknya lagi. Sebenarnya harus diedit dulu kayaknya. Tapi intinya gini Bu. Nah apapun yang Ibu buat itu Ibu lihat di class folder ini Bu. Class folder, oke. Ya folder. Jadi folder yang berkaitan dengan kelas ini. Kalau diklik di sini, itu semua dokumen yang pernah Ibu buat ada di sini. Nah ini Bu Ani pernah buat. Dan kalau sudah ada gini, Ibu tinggal modify. Kalau saya ini kan tahapan akhir. Untuk kelas berikutnya, misalnya gini Bu, ini udah ada nih. Bikin topik baru nih, baru, assignment baru yang namanya gini, misalnya pertanyaan Bu Ani juga, misalnya gitu ya. Pertanyaan Bu Ani juga. Kalau saran saya sih kalau Ibu mau pakai yang tadi kan, nggak mau pakai yang baru kan? Masuk ke kuis. Yang tadi dihapus. Bukan begitu Pak kita Pak. Pertanyaan yang sudah saya buat tadi dipindahkan ke tempat yang lain itu, ke kelas yang lain gitu Pak. Dipindahkan ke kelas lain. Kelas orang lain. Ya, kelas saya di kelas yang sama. Tinggal deh. Carilah di yang sama itu. Oh iya itu berarti di copy kan. Nah, ya di copy artinya sekarang nih ini berarti bukan kelas yang ini kan. Ibu punya kelas baru kan, berarti kelas yang lama, Ibu bikin kelas baru kan, saya create kelas di sini. Harusnya dia kelas 2 lihat YouTube tentang pengalaman sekolah. Kelas 2, kemudian kan. Jadi selama Ibu memiliki akses ke folder itu tetap bisa Bu. Pokoknya apapun yang Ibu punya tetap bisa dipakai. Nah ini kan contohnya gini, saya bikin quiz assignment baru misalnya ya. Kan? Oke, sekarang pertanyaan. Nggak diikutin gitu, langsung dia jalan-jalan aja. Ya, misalnya. Akhirnya ke
Kemudian saya nggak mau pakai yang ini, saya nggak mau ngapus dulu nih, saya add aja di sini dari Google Drive saya. Google Drive saya melihat pada kelas sebelumnya. Bisa Bu, jajar aja nanti itu portal-portal yang ada pertanyaan Bu Ani ini kan dia secara otomatis Google yang sudah pernah jadi terakhir apa? Ada formnya Bu Ani atau pertanyaan Bu Ani. Kalau lihat My Drive lebih jelas. Kita bisa lihat ke kelas yang sebelumnya, ini kan ada Classroom Bu di sini. Classroom. Sebetulnya kelas yang tadi itu namanya sebelumnya kelas demo. Ini kelas yang baru nih, kelas 2, kelas demo. Di posting di perintah akses. Apakah harus akunnya sama, sedangkan siswa kami emailnya yang bervariasi gitu. Bisa minta akses. Oke. Iya Pak. Kenapa? Supaya kami, saya sendiri nih menggunakan akun Edu, sedangkan anak belum gitu. Itu. Bagaimana supaya tampil di tugas, maksudnya respon yang diberikan itu nilainya langsung di-on ada di tugas misalnya UTS misalnya, udah muncul gitu. Terima kasih Pak. Baik. Bukan di awal Pak, bahwa dalam penggunaan Google Education di Jakarta diharapkan semua penggunanya, baik guru maupun siswa itu menggunakan akun di domain yang sama. Jadi semuanya harus belakangnya sama Pak, @edu.jakarta.go.id. Jadi memang saat ini mereka yang menggunakan akun personal yang belakangnya bisa mengakses kelas yang dibuat oleh guru yang memakai domain yang Edu Jakarta. Jadi mohon maaf memang yang gmail.com itu memang tidak bisa masuk Pak. Terus gimana si murid dapat akunnya? Sebetulnya akun seluruh siswa di DKI Jakarta sudah dibuatkan Pak, sebanyak kurang lebih itu ada 2 juta akun sudah dibuatkan. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin Bapak bisa minta tolong kepada admin sekolahnya, muridnya udah dikasih belum gitu. Kalau belum nanti. Saya kan udah demo seperti itu. Nah, saya demo pakai email biasa, ya. Ternyata minta gitu. Nah, saya akunnya email biasa, Anda pun juga biasa, ya. Itu memang bisa gitu. Bapak bikin classroom-nya pakai email biasa. Biasa bisa. Ya. Maka saya penasaran. Ya, kebetulan ada syarat yang berarti harus akunnya sama Edu gitu. Ya. Betul Pak, harus Edu. Dan kenapa harus Edu? Karena dalam domain yang sama kita bisa banyak kalau akunnya beda. Misalnya Pak punya akun Jakarta, Edu Jakarta, anaknya Gmail, itu pertama kita tidak bisa melakukan yang namanya monitoringnya. Kedua adalah beberapa fitur tidak bisa dijalankan. Kemudian yang otomatisasi itu tidak bisa. Jadi gini ya, saya kasih di contoh ini ya. Saya contoh di Classroom ini Pak, masih ya. Saya bikin quiz assignment ya. Quiz assignment saya bikin form di sini ada saya udah mulai jam 4 lagi. Di sini nih. Ya, jadi grade importing itu apapun dari form yang kita bikin, kalau dia ada pakai nilainya, otomatis nilainya bisa diimport masuk diimport ke dalam nilai kita, di grading kita. Syaratnya dia harus ada. Jadi kalau untuk grade importing itu syaratnya ada di sini. Dia harus di dalam domain yang sama, ya. Di sini nih. Kemudian dia harus di limit tuh 1 respon, misalnya gitu. Nah, kalau dia di domain yang berbeda, dia nggak bisa grade import. Jadi kita harus manual. Seperti itu Pak. Saya langsung jawab yang pertanyaan mengenai grading ya Pak ya. Kalau ada sebetulnya di sini Pak, di grade. Kalau ada kalau misalnya murid itu menjawab pertanyaan, kemudian kita bisa kasih nilainya otomatis ada di sini. Ini masih kelas contoh, tidak ada isinya. Itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, kalau skala kerja di Google Form, nah bagaimana ini fokus tidak bisa membuka browsing gitu, browsing lain, jendela lain. Bisa nggak dengan akun ide ini? Tidak bisa. Tolong diulang Pak, diulang. Ya misalkan lagi ujian, ya pakai Google Form. Nah, sisi ini jendela lain, jadi fokus di sini. Nah, gitu.
Sangat menarik Pak. Jadi pertanyaan saya ulang ya Pak ya. Dia ujian dengan Google Form, kemudian dia tidak Windows lain, jendela lain Pak ya. Oke Pak ya. Jawabannya satu Pak. Pak. Tahu Pak ya di sini. Itu quiz assignment Pak ya di sini. Ini sini. Nah, oke. Oh, sorry. Ini Pak ya. Bisa namanya Pak di sini Pak. General Presentation Quizzes Pak ya. Nah, di sini option mode on Chromebooks. Responded, saya bahasa ini saja. Respon tidak bisa membuka tab lain. Jadi dia menggunakan Chromebook, kemudian kita turn on. Nah, kalau kita turn on, kalau kita turn on mode ini, artinya mereka yang menggunakan melihat ujian dia sendiri, tidak melihat tab yang lain. Walaupun dia di rumah, Pak, sebetulnya. Tapi dia harus pakai Chromebook ini. Memang ini salah satu keistimewaan dari perangkat yang disediakan. Nah, kalau Bapak menggunakan mesin yang bukan Chromebook, ya memang dia masih ada kemungkinan bisa lirik kanan, lirik kiri, Pak. Lirik kanan, lirik kiri melihat tab lain. Begitu, Pak. Lakukan ya, Pak. Saya coba belum bisa gitu sampai sekarang gitu. Ya, Chromebook ini dia harus menggunakan perangkat Chromebook. Perangkat Chromebook itu yang memang tersedia sebagai perangkat terpisah, Pak. Jadi perangkat komputer yang biasa memang tidak bisa dikunci kayak gini, begitu Pak. Perangkatnya Google bisa ya, Edu itu Iya, jadi kalau saat ini memang kalau di luar perangkat artinya dia bisa lirak-lirik. Kemana sih, Dik? Bisa digunakan.